الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa'lamu anna fikum Rasulullah awalam yatafakkaru fi anfusihim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jamaah Tauhid Robbani Singapura, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bila mana seorang hamba di mana hati dan jiwanya setelah jinak dan patuh untuk tetap selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah, maka hendaklah setiap hamba untuk senantiasa bisa dan mampu membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat, supaya ibadah dan ketaatan yang kita lakukan sepanjang hidup kita ini adalah ibadah dan ketaatan yang bermakrifat kepada Allah, ibadah yang sampai, ibadah yang senantiasa, ibadah yang daimun. Akan tetapi seorang hamba yang tidak mampu mengenal dan tidak bisa pula membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat dari setiap yang wujud dan yang nyata pada alam dan sempurna pada dirinya, maka seluruh ibadah dan ketaatan yang kita lakukan di dalam hidup ini akan menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Itulah ibadah yang fata morgana, ibadah yang penuh dengan imajinasi, khayalan, ibadah yang penuh dengan tipu daya. Karena apa yang kita pikirkan dan apa yang kita imajinasikan, itu bukanlah aku, kata Allah. Karena Allah itu tidak bisa diimajinasikan, Allah itu tidak pernah bisa dikhayalkan. Karena Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil khawadis. Makanya jikalaulah kita ingin sempurna ibadah dan ketaatan yang kita lakukan di dalam hidup ini, maka hendaklah kita wajib pandai kita ini mengkaji yang tersirat di balik yang tersurat pada alam dan pada diri kita ini. Inilah yang diajarkan oleh orang-orang kasab, oleh orang-orang arifin, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada umatnya. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud berdiri dengan sendirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Maka pahami, kata Allah, pada dirimu itu aku telah lenyap menjadi rahasia akan dirimu. Maka siapa yang mau iqra, menilik dan menyantar ke dalam dirinya, pasti dia mampu mengenal akan aku, kata Allah. Inilah sebenarnya yang diungkapkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, supaya kita mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami dari setiap apa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalalan ba'idah. Barang siapa yang ingin bermakrifat kepada Allah
ingin berliqa' dengan Allah, ingin bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah, ingin mencari dan menemui Allah itu, lalu ia mencari dan menemui Allah itu keluar daripada dirinya, faqad dolalan ba'idah, kata Rasul, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Padahal Allah itu amatlah sangat dekat dengan diri kita ini dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk batang leher kita ini. Begitulah yang pernah diungkapkan oleh baginda Rasul kepada kita ketika para sahabat pernah bertanya kepada beliau, bagaimana akan kewujudan Allah itu? Apakah Allah itu jauh atau apakah Allah itu dekat? Ketika itulah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasul di langit? Atau apakah Allah itu dekat ya Rasulullah? Namun baginda Rasul, Bapak Ibu, tidak langsung memberikan jawaban secara spontanitas dari setiap pertanyaan yang diajukan sahabat kepada dirinya. Karena Rasulullah itu telah Allah bukakan akan rahasia dirinya kepada diri kita. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berucap, berbuat, bersikap berdasarkan dorongan keinginan hawa nafsunya, akan tetapi Nabi itu berucap, berbuat, bersikap dan bertindak dalam memberikan suatu jawaban sebuah pertanyaan sahabat kepada dirinya, melainkan berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan ke dalam hatinya. Maka ketika itulah baginda Rasul menunggu turunnya wahyu dalam memberikan suatu jawaban ini. Maka ketika itulah Allah membukakan tabir rahasia dirinya kepada hambanya. Apa kata Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, apabila ada hambaku dan umatmu yang bertanya kepada aku, apakah aku ini jauh atau dekat? Berikanlah jawaban ya Muhammad. Katakan kepada mereka, kepada yang bertanya, bahwa sesungguhnya aku ini adalah dekat. Begitulah Allah menjelaskan akan kehadiran dan kedekatannya itu pada diri kita ini. Kalau Allah itu adalah dekat pada diri kita ini, tentu ketika kita mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita, kita menilik ke dalam, kita menyenter ke dalam. Kalau memang Allah itu dekat, dekat yang bagaimana Allah itu sebenarnya? Maka disitulah Allah memberikan jawaban, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat lagi dengan dirimu dibandingkan dekatnya urat nadimu itu pada tengkuk batang lehermu. Ini maknanya apa, Bapak Ibu? Jikalau urat nadi itu benar-benar menempel dia pada daging yang ada di tengkuk leher kita, maka kedekatan Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ini dibandingkan dekatnya urat nadi yang telah menempel pada daging ini. Jikalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat pada mata zahir kita, dekat pada penglihatan kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih ini yang ada pada mata zahir. Jikalaulah rasa dan perasaan itu dekat pada ruhani kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu pada ruhani kita. Jikalaulah hidup itu benar-benar dekat pada jiwa kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya hidup itu pada jiwa kita. Namun kenapa manusia tidak mampu memahami dan merasakan akan kedekatan Allah itu pada hidup ini, pada perasaan ini, pada penglihatan ini? Itu disebabkan salah satunya
berkemungkinan hati dan rohaninya masih banyak sampah di dalamnya. Masih banyak hijab yang tertancap di dalamnya. Bila hati dan rohani kita ini masih tertancap dan tertanam hijab di dalamnya, masih banyak sampah beronggokan di dalamnya, maka selama itulah manusia tidak akan pernah mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu pada dirinya. Inilah yang Allah ungkapkan kepada diri kita, bahwa antara dirinya dengan hambanya tidak pernah berjarak, tidak ada tabir dan hijab. Karena Allah menjelaskan kepada diri kita, wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku, kata Allah. Kalau Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya kita ini adalah bahagian daripada dirinya, itu artinya Allah tidak pernah membuat jarak dan batas antara dirinya dengan diri kita ini. Namun apabila seorang hamba merasa dirinya ada jarak dan batas dengan Tuhannya, maka yang menjadi batas dan jarak antara dirimu dengan aku itu, kata Allah, adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Ini Allah ingatkan kepada kita. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah wahai jantung hatiku, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada namanya hijab dan tabir. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada hijab dan tabir, sebenarnya yang menjadi hijab itu adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Apabila hati kita ini banyak musang berkeliaran di dalamnya, hati kita ini telah dijajah, dirantai, dibelenggu, dipermainkan, serta diramaikan oleh dunia nafsu dan akal fikir kita, dengan sifat ujub, riya, takbur, dengki, sombong, sok-sok, ongeh, gibah, namimah, sok ganteng, sok rancak, sok lebay, itu semuanya adalah musang. Maka itulah sebagai hijab sebenarnya buat diri kita ini. Maka bagaimana supaya hijab itu tercabut, hijab itu terbongkar? Maka wajib bagi kita merobohkan serta mencabut hijab itu. Jikalaulah hijab itu sudah tertanam dan tertancap lebih dalam ke dalam hakikat rahasia diri kita ini. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul, supaya kita mampu mencabut hijab yang tertanam dalam diri kita ini. Apa kata baginda Rasul kepada kita? Likulli shay'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati yang telah dijajah dan dirantai, yang sudah tertanam di dalamnya hijab. Tiada lain adalah zikir kepada Allah. Orang yang mau membersihkan hatinya dengan cara mempalukan kulimah zikir di dalamnya, andai kata ada musang di dalamnya, dipastikan musang itu akan keluar, Bapak Ibu. Bahasa Ustaznya tak menghambur, Bapak Ibu. Suatu contoh, ya, Ustaz sampaikan kepada Bapak Ibu untuk mengambil iktibarnya sebagai ilustrasi. Karena menyampaikan ilmu ma'rifat ini mesti dengan kias dan perumpamaan, supaya dengan kias dan perumpamaan itu kita cepat memahaminya. Namun kita mesti paham makna kias yang sesungguhnya. Disinilah para ulama menjelaskan kepada kita, setiap kias, setiap perumpamaan yang diutarakan kepada kita semua, tangkap, pahami dengan rasa. Rasul dibuat naik, pareso dibuat turun. Rasul yang Allah dirasui. Ya Ustaz yakin mungkin Bapak Ibu banyak yang tak tahu tuh. Walaupun banyak tak tahu, anggap saya lah tahu Bapak Ibu. Ya, bekos tak jalikan juga. Yang penting Bapak Ibu, kalaupun tak paham Bapak Ibu, yang penting mengertilah. Kalau tak mengerti, penting yakin. Ya. Nah, kalau kurang juga yakinnya, jangan sangka dan suzon dengan Ustaz. Itu jalannya itu. Karena sebelum Bapak Ibu nanti kita bubar dari sini, bagaimana Bapak Ibu benar-benar
sudah melihat, sudah mengenal, dan sudah menyaksikan Allah itu. Nah, jadi jalannya itu kita mesti keluarkan hijab di dalamnya dengan cara berzikir kepada Allah. Suatu contoh yang Ustaz katakan kepada kita. Kalaulah Bapak Ibu beternak ayam, ya. Ayam Bapak Ibu itu ada satu kandang, ya. Biasanya ayam Bapak Ibu itu jam 5:30 sudah masuk ke dalam kandang itu, ya, tanpa dihalau, tanpa diusir-usir, ya, dia akan masuk ke dalam kandang itu 5:30. Namun jam 5 Bapak Ibu musang lebih awal masuk ke dalam kandang itu. Pertanyaan Ustadz, kira-kira Bapak Ibu mau ndak ayam itu masuk ke dalam kandang itu? Hah? Halo? Ini udah makan atau belum nih? Ya. Ngapa tak mau, Pak? Ya, dipastikan ayam itu tidak akan pernah mau dia masuk ke dalam kandang karena ada musang di dalamnya. Takut dia dimakan oleh musang. Lalu Bapak Ibu berpikir bagaimana ayam ini bisa mau masuk lagi ke dalam kandang itu? Maka diapakan musang itu, Bapak Ibu? Dihalau musang itu, diusir musang itu dari kandang. Apakah dengan dijuluk, diantak, ya kan? Dilempar dengan batu. Ketika musang itu dah keluar dari kandang, tak ada lagi musang di dalamnya. Pada saat itulah ayam itu mau masuk ke dalam kandang itu sesuai dengan waktu yang telah menjadi kebiasaannya. Ini maknanya Bapak Ibu, kias ini. Ini antara hidayah petunjuk Allah itu dengan hati. Apabila hati kita ini banyak musang di dalamnya, dipastikan hidayah itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati itu. Sekarang yang menjadi masalahnya, kalau musang ada di dalam lalu ayam tak mau masuk, pertanyaannya, mana yang dikatakan musang yang ada di dalam hati? Kalau musang yang berkaki 4, jelas Bapak Ibu bisa diusir, dihalau, bisa dibunuh. Tapi musang yang di dalam hati itu bukanlah musang yang berkaki 4, akan tetapi adalah musang yang berkaki 2. Apa maksudnya musang yang berkaki 2 itu? Itu adalah sifat manusia yang memiliki sifat musang di dalamnya. Mana tuh sifat manusia yang memiliki sifat musang? Itu yang disebut namanya parabo, pamangi, pamungui, ujub, ria, takbur, dengki, sok-sok, lebay. Itu musang berkaki 2 tuh. Selama musang itu ada di dalam hati, bertengger dia di dalam hati kita, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa menerima hidayah dan petunjuk itu. Lalu Bapak Ibu berpikir, kalaulah musang di dalam hati itu sebagai hijab, sulitnya kita untuk mengenal, memahami akan kewujudan Allah itu yang sudah nyata pada diri kita. Lalu diapakan musang yang ada di dalam hati itu, Bapak Ibu? Halo Ibu-Ibu, diapakan musang yang dalam hati? Kalau musang yang berkaki 4 dibunuh, dijuluk. Tapi musang yang berkaki 2 dibunuh. Inge abang tuh. Inge ini bakal pedong tuh. Wajib kita mengeluarkan musang yang ada di dalam diri ini. Caranya bagaimana? Caranya itu diajarkan oleh Nabi dengan cara berzikir. Maka palukanlah kalimah zikir di dalam hati ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu. Apabila musang itu ada di dalam hati, maka ketika itulah musang itu akan keluar dia. Pada saat musang itu tidak ada lagi dalam hati kita, sifat ujub, ria, takbur, dengki, sombong, sok-sok tak ada lagi tertanam dalam hati.
Maka ketika itulah hati itu mampu menerima hidayah dan petunjuk. Ketika itulah hidayah dan petunjuk itu masuk ke dalam kolbu kita. Ini Allah katakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi may yasha. Barang siapa yang hatinya telah jinak dan patuh kepada aku, kata Allah, hatinya telah hidup rasa rindu, hatinya telah hidup rasa bermahabbah, hatinya telah hidup rasa bermanja-manja, tidak ada lagi musang di dalamnya. Yahdi qalbahu yahdillahu linurihi may yasha. Aku akan masukkan hidayah itu ke dalam dadanya. Apabila Allah telah memasukkan hidayah ke dalam dada kita, nur itu telah menembus kolbu kita, maka bukti hati itu telah mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah. Hati ini senantiasa memerintahkan lisan ini kalau bicaranya yang baik. Hati apabila tidak ada lagi musang di dalamnya dan telah ada hidayah dan petunjuk, Allah masukkan ke dalam kalbu itu, maka hati ini selalu memerintahkan mata memandang kepada yang baik. Hati memerintahkan telinga dengar kepada yang baik. Hati memerintahkan akal berpikir yang baik. Hati memerintahkan tangan dan kaki meraih melangkah kepada yang baik. Itu tandanya hati telah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Tandanya hati tidak ada lagi musang di dalamnya. Namun apabila hati ini masih ada musang di dalamnya, maka hati ini selalu memerintahkan mulut. Kalau mulut ini bicaranya tak baik, kalau bahasa ustaz bapak ibu lantang lantuang saya itu mah, pokoknya kalau letak buka sumbek mencorosnya itu mah, tak tentu rangka bangi yang ke ibu bapak ibu yang tak tahu orang tu marah mau apa, yang penting awak punya muncung. Itu ngomongnya ada bandrolnya tuh, lepas saja tuh dah. Ya. Hati kalau masih ada musang di dalamnya, dia akan menyuruh akal ini berpikir yang tidak baik. Dia akan menyuruh tangan dan kaki ini meraih melangkah kepada yang tidak baik. Itu tanda masih ada musang di dalamnya. Maka ini yang selalu kita bersihkan hati kita daripada musang itu dengan cara berzikir kepada Allah. Maka bagaimana Bapak Ibu kita semua ini mampu mengingat Allah itu 24 jam. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Di mana kita tetap selalu bermi'rad kepada Allah. Kita tetap selalu daimun kepada Allah. Maka ini yang mesti kita pahami. Mengingat Allah itu. Makanya Rasul katakan, afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir, seabdol-abdolnya zikir adalah kulimah la ilaha illallah. Kenapa sebaik-baiknya zikir, seabdol-abdol zikir itulah la ilaha illallah? Karena Allah katakan apa? La ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhalai suni amana iqabi. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalamku, kalamku itu adalah aku. Siapa yang mengamalkan zikir kalimat la ilaha illallah 24 jam, berdiri, duduk dan berbaring, sungguh ia telah berada di dalam bentengku. Siapa yang berada dalam bentengku, maka selamatlah dia dunia dan akhiratnya. Disinilah letak rahasia zikir itu. Nabi katakan, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, bagi dirinya adalah surga. Apa sebabnya? La ilaha illallah miftahul jannah. Karena zikir la ilaha illallah itu adalah anak kunci surga. Maka bagaimana cara kita
mengamalkan zikir la ilaha illallah itu sebagai benteng Allah, sebagai anak kunci surga, supaya kita tetap berkekalan dan diimun kepada Allah. Maka wajib kita ini mengamalkan zikir la ilaha illallah itu 24 jam. Mengamalkan zikir la ilaha illallah 24 jam, Bapak Ibu. Amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir syariat. Amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir tarikat. Amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir hakikat. Amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir ma'rifat. Bagaimana cara mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir syariat? Mengamalkan zikir la ilaha illallah itu, Bapak Ibu, dalam bentuk zikir syariat. Ini disebut namanya zikir tubuh. Zikir tubuh itu yang disebut namanya zikir nafi isbat. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Kalaulah zikir la ilaha illallah itu ada nafi dan ada isbatnya. Isbat itu menetapkan, nafi itu mentiadakan. Pertanyaannya, kalaulah isbat itu menetapkan, nafi itu mentiadakan, yang menjadi pertanyaannya, mana yang kita nafikan dan mana yang kita isbatkan pada diri? La ilaha itu nafi. Mana yang kita nafikan pada diri? Yang kita nafikan itu pada diri adalah tubuh dan ruh. Tubuh atau nyawa. Apa maknanya menafikan tubuh dan nyawa itu? La ilaha. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada tubuhku. Kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku. Illallah. Isbatkan. Melainkan hanya Allah lah yang wujud dan yang nyata pada tubuhku, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku. Hanya Allah semata-mata. Begitulah kita mengisbatkan selalu. Kalau kita sudah mengisbatkan selalu, tidak ada tubuhku, tidak ada nyawaku, yang ada hanya Allah semata-mata. Yang wujud pada tubuh, yang wujud pada ruh. Maka pakaikanlah ini ketika Bapak Ibu berdiri. Pakaikanlah ini ketika Bapak Ibu duduk. Pakaikanlah ini ketika Bapak Ibu itu berbaring. Dalam 24 jam. Sehingga tidak ada lagi yang terpandang, tidak ada lagi yang tertilik pada alam dan pada diri. Melainkan yang tertilik itu hanya Allah. Allah semata-mata pada alam dan sempurna pada diri. Begitulah kita mengesahkan Allah itu di dalam zatnya, mengesahkan Allah itu di dalam sifatnya, mengesahkan Allah itu di dalam asmanya, dan mengesahkan Allah itu di dalam af'alnya. Pada kuliman la ilaha illallah. Mengesahkan Allah itu pada af'alnya, itu nampak pada tubuh ini. Apa maksudnya mengesahkan Allah itu di dalam af'alnya, nyata pada tubuh? Itu maknanya tidak ada sebesar zarah perbuatan makhluk atau hamba di muka bumi ini, melainkan semata-mata itu nyatanya fi'il perbuatan Allah itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kul kullu min indillah ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Allah yang menciptakan dirimu, lalu Allah pula yang memperbuat apa yang kamu lakukan. Tiap-tiap segala sesuatu yang kamu lakukan, memandang dan mendengar, itu semuanya nyatanya akan perbuatan aku, kata Allah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada pada dirimu, itu tidak ada. Itu hanyalah bayangan saja yang tidak mampu memberikan bekas. Tapi apa yang ada pada dirimu itu sebenarnya, itu nyatanya akan
mengesahkan diri aku, kata Allah. Itu mengesahkannya di dalam fi'il. Mengesahkan asma Allah itu nyata terlihat pada kalbu kita. Bahwa kalbu kita ini mampu memandang dan menilik. Tidak ada satu nama pun yang ada pada alam, pada wujud yang berbeda, rupa yang lain, melainkan yang terpandang dalam pandang hati itu hanyalah Allah semata-mata. Maka nafikanlah alam, lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah hilang, sudah lenyap alam, sudah sirna sekalian diri dalam pandang hati, maka nyatalah Allah itulah semata-mata yang wujud dan yang nyata. Tidak ada satu asma pun yang terpandang lagi, melainkan hanya Dia semata-mata dalam bentuk rupa wujud yang berbeda. Itu maknanya segala nama yang kita ketahui ataupun nama yang tidak kita ketahui, pahamilah seluruh nama itu asalnya adalah Allah. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.